Oke, balik lagi sama gua di sini. Gua bakalan ngelanjutin series SNBT 2026 gitu ya. Jadi gua agak pelan-pelan suaranya karena ada adek gua nih tidurnya sama gua nih. Takut kebangun kan? Sahur gitu. Yap. Dan gua bakalan lanjutin apa? Kemampuan penalaran umum gitu ya. Di part 4 gitu. Gue mau ngucapin selamat Idul Fitri, kalian sudah April gitu kan, nonton video ini sudah. Kemarin kan udah gue buat kan pas gue buat bulan Januari itu. Oke, langsung saja ke soal nomor 16, kemampuan penalaran umum, series SNBT 2026 season 7, Hana Tulse. Ketika berobat ke luar negeri, pasien kanker memiliki peluang sembuh yang lebih besar dan lebih cepat. Namun, ketika berobat di dalam negeri, peluang sembuhnya lebih kecil dan lebih lama. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Kita baca ya. Waktu tunggu pengobatan di dalam negeri jauh lebih cepat. Ini hal yang bagus ya. Nggak bisa. Pasien kanker dapat dirawat dengan lebih efektif. Boleh, kita keep. Pasien kanker lebih nyaman. Nah, lebih nyaman di dalam negeri. Nah, ini kok ini bertentangan. Pengobatan di luar negeri memiliki prosedur medis yang lebih terbarukan. Prosedur medisnya ya. Jadi di sini masih tradisional pengobatannya. Kita buang ya, karena ini mengandung unsur kayak pengobatan tradisional kayak gitu. Ya kan nggak mungkin ya karena kualitas dokternya, kan nggak mungkin kan. Pasti tentang apa? Kita bicara apa? Kualitas teknologi yang ada di rumah sakit gitu. Ya kan, pengobatan di dalam negeri tidak mampu menyembuhkan pasien kanker. Setahu gue sih kayaknya ada beberapa case yang sembuh, tapi untuk kanker itu ya, untuk kanker sendiri itu memang susah sembuhnya gitu, meskipun udah diangkat organnya gitu dan segala macam. Banyak gue baca buku tentang pasien kanker sempat sembuh dan kembali lagi dan akhirnya ya ya. Oke, jadi intinya apa? Udah gue singgung tadi, kualitas barang-barang atau teknologi yang lebih canggih itu ada di luar negeri. Kenapa? Dana kesehatannya gitu kan. Kita mempertanyakan dana kesehatannya di sini, bukan kualitas dokternya, bukan. Sebenarnya kualitas dokter di Indonesia tuh nggak kalah loh. Karena gue juga sebagai saksi gitu ya, yang melihat kehebatan dokter-dokter tersebut ya, dokter Indonesia. Kuliahnya bahkan nggak pernah kuliah di luar negeri dan dia bisa sepintar dan seberhasil itu. Adalah pokoknya intinya dokter di sini di Surabaya. Ketika dijual di warung kopi tradisional, penjualan kopi lokal tidak optimal. Namun ketika kopi lokal dijual di kafe modern, penjualannya cenderung sangat tinggi. Nah, apa nih? Penjualannya cenderung sangat tinggi. Berkaitan dengan apa nih kalau penjualannya cenderung sangat tinggi? Pelanggan, ya tentu saja pelanggan. Jadi banyak tuh yang datang pelanggannya ke kafe modern. Jadi orang-orang tuh sebenarnya nggak usah survei sih, itu kelihatan banget di mana warung kopi tradisional itu pengunjungnya lebih sedikit daripada modern, karena ya manusia yang lebih muda itu lebih banyak daripada manusia yang lebih tua gitu. Apalagi tentang nongkrong, kan usia nongkrong itu apa? Muda biasanya gitu kan, cenderung umur 18-an sampai umur 35 lah itu nongkrong. Di atas 35 udah ya udahlah di rumah aja gitu kan, pesen aja kayak gitu. Pada intinya berarti apa? Masyarakat lebih banyak mengunjungi kafe modern. Ini yang gue bahas, gue langsung coret ya. Menyediakan berbagai jenis makanan, kita nggak membahas ini, tapi bisa jadi lebih bervariatif. Nah, ini positif malah ya, jadi nggak boleh. Orang kafe modern jauh lebih ekonomis. Apa lu hati?
Ini nggak mungkin banget ya. Warung kopi tradisional sudah jarang ditemui. Nah, ini bisa jadi salah satu gitu ya, tapi kita tidak membicarakan jumlah kafe itu sendiri. Karena di sini apa yang dikatakan penjualannya cenderung sangat tinggi, berhubungan dengan jumlah pelanggan gitu. Kalau pendapatannya tinggi berarti pelanggannya banyak gitu kan. Itu adalah suatu hubungan yang harus diketahui secara umum gitu ya. Umum. Ahli energi A menyatakan meskipun dapat menghasilkan daya, efisiensi energi pada pembangkit listrik tenaga bayu masih cukup rendah. Ahli energi B menyatakan PLTB dapat menjadi alternatif energi yang lebih ramah lingkungan. Data menunjukkan bahwa jumlah PLTB masih belum meningkat karena efisiensi energi yang dihasilkannya belum maksimal. Nah, ini berkaitan dengan pendapat siapa? Si A ya. Nih, efisiensi energi masih cukup rendah gitu kan. Meskipun dapat menghasilkan daya, tapi efisiensi energinya untuk menghasilkan daya itu sendiri itu masih cukup rendah gitu. Bisa biayanya lebih mahal atau anginnya kurang gitu kan. Oke, berarti memperkuat. Oke. 19. Ahli kesehatan A menyatakan walaupun dapat menyedapkan rasa makanan, penggunaan MSG berlebihan. Nah, berlebihan, ada catatan berlebihan, bukan tidak boleh makan MSG. Dapat menyebabkan gangguan metabolisme. Nah, yang kita bahas apa nih? Gangguan metabolisme. Ahli kesehatan B menyatakan MSG efektif menyedapkan rasa dari semua jenis makan dan meningkatkan selera makan. Nah, ini tuh positif. Hal positif dari MSG. Yang ini hal negatif dan ada catatan jika berlebihan. Data menunjukkan bahwa penggunaan MSG pada makanan anak-anak harus dibatasi karena dapat menyebabkan kerusakan otak. Ini benar. Kalau kalian sambung-sambungin ke pernyataan A sih nyambung. Tapi di sini di akhirnya bukan kita bahas metabolisme tapi kerusakan otak. Nah, itu berbahaya ya. Jadi bahasanya di ahli kesehatan A itu gangguan metabolisme ketika MSG berlebihan. Itu pas dengan kata-kata harus dibatasi. Ya kan, jadi penggunaan MSG harus dibatasi, itu relevan dengan penggunaan MSG berlebihan. Namun ya, apa yang membuat tidak relevan hasil akhirnya gitu ya, akibat yang dinyatakan gitu ya, yang dinyatakan oleh ahli A, yaitu apa? Tentang metabolisme, bukan tentang kerusakan otak gitu. Meskipun memang merusak otak sih. Nomor 20. Pakar energi A menyatakan walaupun mampu mengurangi emisi karbon, penggunaan energi nuklir masih akan menyisakan limbah berbahaya. Jadi masih punya limbah berbahaya nih. Meskipun ya kan mengurangi emisi karbon, tapi masih ada limbah berbahayanya gitu loh. Ya kan? Ada baik buruknya gitu. Pakar energi B menyatakan energi nuklir efektif menghasilkan daya yang besar tanpa menambah emisi gas rumah kaca. Nah, ini relevan nih. Mengurangi emisi karbon dan tanpa menambah emisi gas rumah kaca. Relevan. Hanya saja ini membicarakan negatifnya juga gitu. Menyisakan limbah berbahaya. Apa tuh? Nggak tahu berapa. Data menunjukkan bahwa energi nuklir belum dapat digunakan karena sistem operasionalnya memerlukan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Kalau yang tadi masih bingung ya, yang tadi itu ini agak relevan deh dengan pernyataan A gitu. Ini udah sangat-sangat tidak relevan dengan dua pernyataan tersebut. Jadi gak usah bingung, aman saja.